bagaimana rukun Islam dari sisi pandangan hakikat, supaya kita betul-betul ketika saat menjalankan rukun iman mulai syahadat sampai haji itu tidak hanya sekedar jasmani tapi juga rohani. Malam hari ini kita masuk pada dasar tauhid yang berhubungan dengan rukun Islam dari sisi pandangan hakikat. Lah sisi pandangan syariat itu kita mulai sejak kecil akil balik sudah dididik. Syahadat ini miturut pandangan syariah itu kita laksanakan dengan bentuk secara jasmani. Syahadat ya kudu diucapke secara jasmani. Sholat, zakat, puasa, haji semua harus dilakukan secara jasmani. Karena ketahuilah bahwasanya manusia Allah ciptakan tidak hanya dari sisi jasmani tetapi juga rohani. Lah bagaimana rukun Islam yang diterapkan secara rohani dan dilakukan secara rohani? Ini yang jarang disampaikan, Pak, karena memang proses kita umat manusia khususnya umat Islam, sehingga ada istilah rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Lah untuk malam hari ini akan kami paparkan bagaimana rukun Islam dari sisi pandangan hakikat, supaya kita betul-betul ketika saat menjalankan rukun iman mulai syahadat sampai haji itu tidak hanya sekedar jasmani tapi juga rohani. Sebab mohon maaf sudah menjadi ketetapan dan sunatullah sistem inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kita nanti asal muasal Allah ciptakan dari saripati tanah. Nanti kalau mati kita kembali ke tanah. Lah mana wa inna ilaihi raji'unnya kembali pada Allah, ruhani. Ini yang manusia banyak yang tidak memikirkan. Ruhaniyahnya betul nggak bisa kembali pada Allah. Padahal asali inna lillahi harus bisa kembali wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah suci harus kembali pada Allah dalam keadaan suci. Jenengan kalih kula rawuhi ning dunya niki kan suci to Pak Bu. Nggih mboten? Suci. Rasulullah sampun dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan entah anak wong Islam, orang Majusi, orang Yahudi,
semuanya keadaan fitrah. Bahkan nyuwun sewu, anak hasil Salome, tahu Salome nggih? Napa Salome? Lho akeh sing gak eruh. Satu lubang rame-rame. Anak zina itu. Wong terus si anak haram lah ngeten nggih. Anake gak haram, sing haram pake ambek mboke lho ya. Ngelakoni haram. Itu pun masuk di dalam pembahasan masalah fitrah. Lah sing dimaksud fitrah di sini adalah ruhaniyah jenengan. Belum tercampur dengan iman selain Allah, belum kekotori perkara-perkara selain Allah yang disebut masiwallah ai syahwatud dunya dereng. Belum kemasukan kesenangan perkara-perkara kehidupan dunia, hatinya ruhannya dereng. Makanya nggak ada anak kecil begitu lahir langsung ngomong minta sepeda motor, nggak ada. Isine gur nangis, gitu ya, nangis iku nduduhake piyambak iniku mampukah betok amanah dari Allah. Opo amanai? Kemarin sudah saya katakan, ruh sadurunge ditiupake Allah dateng jasad, ruh sedaya niku sudah dibeat Allah, sudah dijanji Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu wahai jiwa? Betulkah kau nanti selalu bercinta dan menyembah hanya padaku? Jenengan ruhaniyah iki do jawab Pak. Qalu bala syahidna. Nggih. Siap ngoten. Tapi lak mboten eling lho. Mboten eling. Isone eling dibuka Qur'ane baru oh iya. Dulu aku berjanji beto amanah sangka Allah perjanjian ini. Subhanallah. Wa nafakhtu, lalu Allah tiupkan roh itu, ditiupke. Akhirnya kerembu lah ngoten nggih. Wis, Bapak Ibu hadirin, mangkane apa di dalam Islam ketika bayi lahir Rasulullah dawuh kuping tengen adzanono, kuping kiwa iqomah. Artine bayi lahir ke dunya iku sing didengarkan pertama adalah kalimah tauhid. Adzan kalimat tauhid Pak. Iqomah juga begitu. Bukan dangdut, bukan reok, bukan macam-macam, bukan. Karepe Islam iku ngoten. Yang didengarkan pertama adalah kalimat tauhid. Mboten adzane iku, adzane kan swara, pemahaman. Sampailah kita akil balik, wajib bersahadat. Nah ngoten nggih.
Setelah bersyahadat wajib sholat. Iku artinya apa, Pak? Sebetulnya kita itu wajib hukumnya secara ruhaniyah hanya menyembah, hanya syuhud, bala syahidna, syuhud syahadah. Syahadah itu menyaksikan, mengimankan, melihat, dan lain sebagainya hanya pada Allah mestinya. Terus nopo yang harus kita pahami untuk membuka mata hati saya? Pertama, rukun Islam lenggai di syahadat. Monggo, ayo dipahami secara hakikat ini. Ibu nek mboten ketinggal, Bu. Mboten ketinggal nggih. Ya, piye iki? Gak apa ya. Wis mengki sampean dingkik teko kota ngene. Pun. Asyhadu, saya bersaksi. Bukan saya jasmani, Pak. Bukan. Walaupun lesan iki lesan jasmani yang berucap, tapi persaksian itu dari rohaniah jenengan. Saya bersaksi. Orang yang bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Ini bersaksi yang benar. Saya bersaksi. Ruhaniyah sampean ini wajib meyakini, wajib merasakan sesungguhnya alla ilaha illallah niki. Seret iki roh, iki Allah disebut urip, wis babah atau hidup. Hati sampean iku harus ada rasa yang menyambung terhadap Allah. Rasa itu iman. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain. Maksudnya gini, Pak. La ilaha iki ning ati sampean iku isine untuk sekarang lho, Pak ya. Mulai akil balik sampai sekarang. Iku isine selain Allah. Dunya. Kesenangan dunya. Contoh kula wau. Atiku ono iman selain Allah berupa air tadi yang bisa menghilangkan rasa haus. Niki ono gambare ning atiku lho Pak, rupa iman. Akhirnya di dalam tauhid ini la ilaha ini ada istilah perintah nafi. Apa sih nafi itu? Pembersihan. Bersihno ning jero atimu iku perkara selain Allah. Mengapa ada perintah? Asbabun nuzulnya ada perintah sebab
musabab ada perintah itu sebab hati kita kotor. Perintahnya apa? Membersihkan. Kok umpama sudah bersih, nggak ada perintah, Pak. Makanya ibu ngongkon anak. Nah, gila sapu apa maksudnya? Sapu nono omai. Karena omai kotor. Kok gak kotor, gak ada perintah. Berhubung ati sampean kali kula masih ada iman selain Allah, maka ada nafi, perintah membersihkan. Setelah itu jenengan lakukan, maka illa billah, illallah iki namanya isbat. Apa? Menetapkan. Artinya iman di dalam dadamu itu hanya Allah. Yang Allah bukan nama, tapi ini gitu Pak. Allah iku ning jaba ning jero jenengan iki. Iki wujudnya Allah. Yang wujudnya laisa kamislihi syai'un. Gak bisa kau serupakan dengan pentol, tempe, unde-unde, mboten saged. Ya ini loh Pak, kalian tinggali Bu. Bukan udara loh ya, bukan oksigen. Jenengan bisa untuk melihat ini dengan iman, dengan rasa. Makanya ini disambungkan, asyhadu ruh ini pada Allah. Sambungannya apa? Rasa, sambungannya iman. Makanya Allah katakan nurun ala nurin, cahaya makrifat itu hanya kuberikan pada hamba yang ku kehendaki. Sebab dengan cahaya itulah akan membuat proses jagate ati iki perkara peteng diilangno Allah sebab cahaya ini. Meripat sing ana tutupe iku mang langsung hilang karena cahaya makrifat. Lah cahaya makrifat datang karena jenengan iku melakukan zikir rasa nanti Pak, nanti iman. Nanti kalau sudah masuk dalam dunia khalwat baru tak jelasno. Pun. Terus bagaimana caranya untuk menghilangkan ini? Perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita sehingga nutupi meripati hati. Fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Harus melakukan zikir. Zikir nanti pendidikannya zikir. Wis tak simpulno zikir. Kalau ini sudah bersih, maka menetapkan ilallah, artinya dalam hati sampai dengan sendirinya imannya itu hanyalah Allah. Siapa sing ngombe? Misale. Mboten nyawang wujud makhluk sing ngombe. Jenengan mesti nyawang yang berkuasa sehingga seakan-akan saya bisa minum. Coba nek ana Allah ning kene saged aku lho ngangkat dhewe ngombe dhewe. Mboten saged. Kalau jenengan wis nampa tauhid lho ya. Nek dereng saged nampa mesti ndelok makhluke sing ngombe. Sing iso agawe ndelok makhluke. Coba nek pun saged nampa ati sampean. Iya ya. Kabeh nek ana Gusti Allah ya gak iso terjadi. Ayat-ayat kuwata dalil. Walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk mulai jagat etan sampai jagat barat ya. Bisanya gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Hidup iki mau. Ya oke, ana sing ngarani zat monggo. Wis dinakirohno ae Tuhan. Ngaten.
Kalau nggak ada Tuhan nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa semua makhluk. Tingkatan debu kecil bisanya terbang itu karena Allah. Mungkin orang oleh karena beriman pada angin mesti menuduh anginlah yang menerbangkan. Lah ngoten nggih? Oke, padahal angin itu adalah makhluk. Tapi kita tidak tahu di dalam halusnya angin ada yang paling halus, yaitu Al-Latif, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, itu adalah bersyahadat pertama. Berarti jenengan ketika membaca asyhadu, hati sampean harus iman, harus yakin, merasakan wujudnya Allah niki, baik di dalam dan di luar, yang segala-galanya. Itulah bersaksi yang benar. Sing nyaksekake wajib tahu siapa yang disaksikan. Loh, ini loh Pak, tidak harus hanya bisa dilaksanakan ketika mau sholat, ketika enggak. Jenengan waktu damel tempe nggih saged. Tempe teng mriki diicak-icakno mboten? Digiling, oh digiling. Mboten. Nek biyen niku dicak-icak nang kali, Pak. Dulu untuk bersihna, untuk ngilangi kepel-kepel ini gitu dulu. Lah, walaupun digiling, sapa sing gerakno? Saged. Jenengan bunteli ning plastik niku. Mesin kian. Tah tangan. Lah, sampean saged ane nek gana Allah ning awak sampean apa saged? Ili ngomong setruk ki lho, Pak. Mati separuh. Sing tengen kan gak bisa belas. Mohon maaf. Allah berarti gak bertajali terhadap separuh iki. Akhirnya nggih ngeten. Lah kita. Nggih ngapunten. Kita nggak bicara secara medis. Kalau kita bicara medis berarti ada kaitannya dengan peredaran darah. Gak iso obah masalahnya peredaran darah gak fungsi oleh gak fungsi ketutup. Mangan niku ngawur kolesterol wis bak sik disikat ae ngene. Nah, ini medis, tapi saya tidak bicara medis. Bicara sesuatu yang paling halus di atas halus tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Pak. Kalau ini sudah benar saksi sampean, syahadat sampean, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nyuwun sewu, kalau zaman para sahabat tahu Rasulullah Muhammad nangan nggih di depannya zaman kenabian. Jenengan ngok siapa Muhammad itu? Buka dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Allah menyuruh kanjeng Nabi untuk berkata ngeten. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Rasulullah diperintahkan Allah dawuh ngeten. Sesungguhnya saya, Rasulullah ya, Muhammad, iku basarun, manusia, mislukum sama dengan kamu. Nah ini kul menyimpan Muhammad. Kata-kata perintah itu ditujukan pada Muhammad ibnu Abdillah yang punya status al-amin, dapat dipercaya. Apa isinya yang beliau sampaikan? Innama ana basarum mithlukum. Aku iki sama dengan kamu. Maksudnya, mengapa kau nyembah aku? Sembahlah apa yang mengapa kau muja aku? Pujalah apa yang kupuja.
Kamu itu aku sama dengan kamu, makhluk. Muhammad makhluk badan. Jenengan makhluk badan. Laki perempuan, nyun sewu, cagak iku makhluk badan. Wis apapun selain Allah itu disebut makhluk. Dari kacamata hakikat biar syahadat sampai benar, tahu siapa yang disaksikan, ya jenengan iki makhluk. Ayo ngacung, sapa sing gak makhluk? Mesti ngacung semua kalau aku makhluk. Paham maksud kula ngomong makhluk, Pak? Makhluk ini bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Lah status jenengan iku Rasulullah, utusannya Allah, diutus Allah. Sebab kalau jenengan gak diutus Allah gerak yo ora iso, gak bisa gerak. Berarti hakikate bukan syariat lho ya. Hakikate jenengan iki miturut Quran iku disebut Muhammad. Tapi Muhammad makhluk lho nggih. Makhluk. Jenengan iki. Nek cara syariate Rasulullah iku ya Ibnu Abdillah, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah beliau. Paham nggih? Mumpun dicampur syariat pandangan sampai hakikat pun dicampur. Baru jenengan saged sadar iya aku ngadeg rukuk sujud lungguh jasmani iki nek gak diperintah Allah, gak digerakno Allah ngadeg rukuk sujud lungguh ya ora iso ngadeg rukuk sujud dhewe. Nggih mboten? Nek iman sampai wis ana kono berarti syahadata ini iki bener. Wis ikilah hakikat syahadat. Nek syariate cuma diimani tok mau, sing iman sampean iku mboten sambung. Allah sing di bos. Nek kuwi hanya menyembah Allah. Wis pokoke. Lah ngoten nggih. Ya, Allahu khalaqakum ngoten wa ma ta'malun. Ya nyiptakno kita kabeh. Sing dite bos, embo pokoke. Jare Gusti Allah hidup, lho kok gak ero. Wis diem Pak, kita ini diem, terbatas gitu. Karena apa? Karena hijab kita tutupi hati iku masih melekat. Lah inilah datangnya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu membawa berkah hati kita supaya nyembahnya betul-betul tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah. Ngoten lho Pak Bu maksudnya. Bukan kok yo opo-opo. Lho ngene kok yo disesatno sih rek. Aku gak iso mikir kok. Justru jenengan nek sudah mancep masalah ketauhidan sampean, sholatmu mesti terasa nikmat, sholatmu mesti bisa khusyuk. Lho ngene kok ya disesatno, kula iki gak iso mikir aku. Kehidupan yang ada di dunia jenengan iki gak mudah khawatir, gak mudah gelisah, gak mudah takut karena hati terus menerus koneksi, sambung terus menyang Allah. Lho ngene kok diarani sesat sih cak. Dalane lho teko endi? Lho nggih Pak. Kula sing ngalami sendiri. Disesat-sesatkeun wadallus sabila. Wis jalanmu sesat wis. Nyun sewu kula gak sepiro Pak. Kanjeng Rasul tingkatane beliau itu lho nggih ajarane diarani gak bener ambek kafir Quraisy. Gak bener. Namanya Isra Mi'raj yo gak percaya. Kafir Quraisy itu kaum Taif itu nentang. Ya wis, memang ning donya iku isine ya kudu macem-macem. Ana apik ya ana
elek. Ana sugih ya ana melarat. Jadi jari Bang Haji Roma Irama, roda kehidupan biar berputar bersama. Lah ngoten nah, biar berputar. Lah nek kau wae sugih, sinten Pak sing dadi kuli? Hah? Mboten enten ta? Lah di situ. Pun kembali kepada materi. Berarti nak tak simpulke Pak, nanti jenengan Muhammad iku jasadmu. Urip ning jero dirimu iku Allahnya. Kesimpulannya dari situ. Jasad makhluk itu adalah Muhammad. Lah Allahnya itu adalah Subhanalladzi asra bi abdi. Dialah zat yang maha suci, yang disebut wong Jawa urip hidup itu yang memperjalankan atau yang menggerakkan seluruh alam. Berarti Allah itu ikut dindi ning awak sampean. Karena Allah itu akhirnya jasmani sampean bisa bergerak. Paham nggih? Wis iki bab masalah syahadat. Mengapa di dalam ajaran Islam diletakkan yang pertama bukan sholat. Persaksian itu akan benar manakala jenengan ini sudah tahu siapa yang disaksikan. Jikalau sudah tahu maka sholatnya mesti benar. Sholat jenengan mengke loh. Pasti sesuai dengan surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat secara fisik itu 5 waktu. Tetapi wassolatil wusta, jagalah sholatnya ruh tadi. Persaksiannya, penghadapannya, pengimani ruh itu nanti. Jaga. Kalau kau betul-betul sudah menjaga kedua-duanya, waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, maka kau akan bisa merasakan nikmat khusyuknya salat. Itu di Quran. Ditambahi mana surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh damai, sungguh gembira, sungguh bahagia orang-orang mukmin yang sholatnya dalam keadaan khusyuk berarti bertemu Allah tadi. Hati jenengan sudah bisa melihat Allah. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Iki ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan ditutupi. Itu Pak. Lah zaman-zaman sak mangke mawon rodok digelar. Dulu zaman jenengan madosi pengertiane niki wah susah, nggak ada yang mau berani buka. Karena ketika yang berani buka langsung disikak, des sesat itu. Kula nggih mikir, nggak bisa mikir Pak, kok iso ya dikatakan sesat? Padahal justru itu menjadikan hati damai, anteng. Sehingga waktu jenengan sholat, hati sampean gak sibuk eling perkara liya, sibuk merasakan kehadiran Allah yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Sebab dengan itulah Allah bertajali terhadap dirimu sehingga dirimu bisa berdiri, rukuk, sujud, lungguh dan lain sebagainya. Sama dengan air. Allah mengizini air itu dengan bentuk Allah mentajalikan dirinya pada air sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Seakan-akan jenengan itu bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, seakan-akan. Padahal olehnya itu bisa terjadi karena Gusti la haula wala quwata illa billah.
Iki dalil sing wong Islam mesti tahu bahwasanya makhluk semuanya itu la haula, tidak punya daya upaya untuk bisa berdiri, untuk ruku, untuk sujud, untuk makan, melihat, mendengar, tidak ada. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Tetapi bila mana itu terjadi, bisa melihat, mendengar, dan bergerak. Amin, lihat. Illa bila semua itu wa isapa Pak? Allah. Loh, sadar toh? Sadar. Dulu sadare mengucap tok, tapi durung ning ati. Basa wis dijabarno ilmune iki jenengan baru ning ati ada rasa, ada iman, mempercayai tentang masalah semua apapun yang muncul dan timbul di dalam diri makhluk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu sekedar rukun Islam yang pertama syahadat.